Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasa. Sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita awali dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Para peserta, pertemuan kali ini kita bahas bab 2, yaitu semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Tapi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas subpokok bahasan baru, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah selesai kegiatan belajar mengajar, semoga peserta didik dapat menjelaskan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, silahkan siapkan alat tulisnya, kemudian catat poin-poin pentingnya dan simak terus video selanjutnya. Materi PPKN kelas 8 bab 4 bagian 2, kita masih membahas semangat kebangkitan nasional. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subpokok bahasan baru, yaitu perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bila melihat gambar di samping, itu menunjukkan gedung Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Jawa atau Hindia, yang merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Tujuan pertama sekolah ini didirikan untuk mencetak pembantu atau bakal asisten atau mantri dokter-dokter Belanda saat itu, tetapi justru mencetak kaum intelektual terpelajar yang melahirkan Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Dikatakan modern karena organisasi tersebut memiliki pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang menandai kebangkitan nasional Indonesia. Sejak tahun 1908 itulah sejarah Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, diantaranya Gunawan Mangunkusumo yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurut beliau, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pengajaran, serta memupuk kesadaran kebangsaan. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia. Maka, pada tanggal 20 Mei tahun 1908, lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo terdiri dari dua kata. Yang pertama kata budi yang berarti tabiat atau perangai. Kata yang kedua adalah utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi, organisasi Budi Utomo dapat dimaknai sebagai organisasi yang akan mencapai sesuatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran.
Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, Gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas di Jawa dan Madura. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Setelah Budi Utomo mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, R.T. Tirtokusumo, membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Dari tujuan tersebut, secara tersirat, Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Penjajahan membuat bangsa Indonesia tertindas. Pergerakan Budi Utomo memperlihatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa terhormat dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan, baik dari birokrat priai atau bangsawan maupun pemerintah Belanda. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Demikianlah materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.